Misalnya pada orang-orang yang mengalami trauma kepala, pada orang-orang yang mengalami stroke di daerah substansia nigra. Di otak itu ada pusat yang namanya substansia nigra, termasuk kontrol untuk mengeluarkan dopamin. Apa itu, Dok? Dopamin adalah neurotransmitter. Kalau ada aki mobil yang pakai air, itu kalau nggak ada air akinya kan mesin akinya nggak jalan. Iya, betul. Sekarang dopamin itu sama juga air aki sehingga aki jalan. So, jadi untuk sistem saraf juga memerlukan listrik seperti aki tadi. Nah, kalau dopaminnya ini nggak jalan, maka terganggulah sistem pergerakan tersebut. Dan dopamin ini merupakan seperti air aki tadi. Kalau diumpamakan. Nah, kalau produk daripada dopamin itu terganggu akibat stroke, akibat trauma kepala seperti petinju dan sebagainya, otomatis kan akan menimbulkan manifestasi impairments bukan karena genetis keturunan. So, ini akan berakibat timbulnya Parkinson yang lebih awal, early state of Parkinson. Nah, tapi Dok, katanya ada yang pernah bilang nih ya, kata itu kafein itu bisa menurunkan resiko terserang penyakit Parkinson ini. Itu fakta atau mitos, Dok? Fakta, ini juga penelitiannya. Fakta. Jadi penelitiannya seperti itu. Yang tadi saya katakan juga, kalau Anda bicara tembakau, nikotin itu juga bisa berdampak, tapi bukan rokok sebenarnya. Karena rokok, ya Anda ngerokok serangan jantung duluan sebelum sampai Parkinson. Ya, tapi kalau Anda lihat ibu-ibu yang menyirih, mensusur dengan menggunakan tembakau, itu dia akan kita bisa lihat fungsi kognitifnya, fungsi memorinya tetap bertahan. Anda pergi ke Malioboro, Anda ngobrol sama mereka yang usianya sudah tua, memorinya masih bagus, ya. Itu karena? Nah, diantaranya itu kan karena nikotinatif daripada nikotin yang dimakaikan itu dia. Demikian juga ke Parkinson. Nah, sama juga hanya dengan kofein, tapi evidence base-nya saya nggak tahu gitu. Secara umum dikemukakan seperti itu. Evidence base itu maksudnya bukti yang dilakukan penelitian berdasarkan satu penelitian besar. Ya, yang memberikan makna tersendiri gitu. Jadi dapat dikatakan kalau nikotin atau kafein ini bisa menstimulasi pelepasan dopamin, Dok, seperti itu ya? Salah satunya lagi surfing untuk memperbaiki fungsi dopamin tersebut. Iya. Wah. Oke, tapi kalau misalnya untuk katanya ini ya Parkinson ini itu bisa kayak Kalau untuk anak muda, Dok? Untuk anak muda ini penyebabnya kalau dari genetik atau lingkungan lebih banyak mana, Dok? Katanya lebih banyak karena genetik. Ini fakta atau mitos? Atau gaya hidup, Dok? Kedua-duanya kalau saya mengatakan. Karena kalau terlalu muda untuk timbul Parkinson itu juga nggak benar gitu. Ada pemicunya juga, genetisnya ada, faktor environment-nya juga ada. Nah, Dok, saya tuh mau tanya, penasaran banget sebenarnya. Untuk Parkinson dengan stroke nih ya, itu apa bedanya? Atau penyebabnya itu sama atau bisa menyebabkan satu sama lain? Ini nih gimana nih, Dok? Oke, stroke adalah satu penyakit gangguan pembuluh darah. Parkinson juga bisa terjadi karena faktor gangguan pembuluh darah. Tetapi Parkinson lebih mengarah ke faktor genetisnya, di mana produksi daripada dopamin terganggu. Stroke lebih terjadi gangguan pada jaras, kabelnya putus. Kalau stroke terjadi kabelnya putus. Tapi kalau Parkinson karena tadi air akinya kurang. Beda kan? Bukan selnya yang rusak gitu ya. Itu perbedaannya. Tetapi apakah bisa nggak si Parkinson terjadi karena gangguan pembuluh darah atau stroke? Bisa. Karena kena di daerah pabrik. Pabrik apa? Pabrik dopamin. Jadi sehingga kalau kita lihat di sini, stroke sama Parkinson penyakitnya beda banget. Beda banget ya. Ya. Nah, sedangkan kedua-duanya bisa dihubung-hubungkan nggak bisa saja. Karena stroke juga bisa hubungan dengan genetis. Parkinson juga berhubungan dengan genetis. Cuman bedanya kalau stroke itu umumnya kabel yang kena kesumbat putus. Sehingga orang lumpuh. Kalau ini yaitu pabrik dopaminnya terganggu. Jadi seperti itu, Dok ya? Iya. Dok, ini supaya lebih jelas pemirsa di rumah, Dok ya, bagaimana cara nih untuk mengenali gejala-gejala dari awal Parkinson? Gejala awal Parkinson dikenali pertama, ada nggak di keluarga kita yang menderita Parkinson? Itu dulu perhatikan. Kalau di keluarga kita, orang tua kita menderita Parkinson, berarti kita potensial untuk menderita Parkinson. Bukan berarti pasti menderita Parkinson. Oh, seperti itu. Yang kedua, hindarilah dengan hidup yang berbeda macam-macam. Hidup sehatlah kamu. Kenapa? Lingkungan kita bisa memicu untuk timbulnya Parkinson. Contoh, pestisida. Pestisida
mau dimanapun Anda temukan akan terjadi baik di sayuran. Pestisida yang digunakan untuk petani tersebut bisa dihindarkan dengan mencuci air mengalir pada sayuran tuh agak lama karena dia kan pakai air, bukan pakai minyak. Jadi dialirkan terus. Yang kedua semprot nyamuk yang banyak tuh. Ya kadang-kadang masuk rumah, begitu masuk udah bau semuanya. Dan hal-hal seperti ini, kemudian makanlah makanan yang sehat yang tidak terkontaminasi dengan formalin. Itu semua akan berdampak kepada penyakit Parkinson. Terima kasih. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Dan bagi Anda yang tidak sempat nonton acara kami, bisa membaca resumenya di viva.co.id. Dan saatnya kami pamit, saya Dr. Haikal. Saya Dita Fakrana. Indonesia, ayo hidup sehat.